Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Albertus selaku dosen mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Pada kesempatan kali ini, saya Dinda Nurahmawati akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi makro. Kebijakan makroekonomi adalah bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara yang pada prinsipnya bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih positif. Dalam kebijakan makroekonomi ada dua dampak yang terjadi. Yang pertama, dampak penggandaan atau multiplier effect. Yang kedua, dampak crowding out atau crowding out effect. Pertama, dampak penggandaan atau multiplier effect. Dampak penggandaan adalah pergeseran tambahan pada permintaan agregat yang tercipta ketika kebijakan ekspansioner meningkatkan pendapatan, sehingga menaikkan belanja konsumen. Yang kedua, dampak crowding out atau crowding out effect. Dampak crowding out adalah peningkatan pengeluaran di sektor publik akan menurunkan atau bahkan menghilangkan pengeluaran di sektor swasta. Selanjutnya ada tujuan makroekonomi. Tujuan makroekonomi ada 4. Yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Yang ketiga, kestabilan nilai tukar. Yang keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah mengenai pajak dan pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Yang kedua, menjaga stabilitas harga barang. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, mendorong investasi. Jenis-jenis kebijakan fiskal ada 3. Yang pertama, dari segi teoritis. Yang kedua, dari segi penerapan. Yang ketiga, dari segi neraca pembayaran. Jenis-jenis kebijakan fiskal dari segi teoritis. Yang pertama, kebijakan fiskal fungsional. Yang kedua, kebijakan fiskal disengaja atau terencana. Yang ketiga, kebijakan fiskal tidak disengaja atau insidental. Yang pertama, kebijakan fungsional. Kebijakan fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dalam jangka panjang. Contohnya, memberikan beasiswa kuliah, bantuan pendanaan startup. Yang kedua, kebijakan disengaja atau terencana. Kebijakan fiskal disengaja atau terencana adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu. Contoh dari kebijakan ini adalah alokasi APBN bagi sektor kesehatan di pasca pandemi dan reklamasi pajak usaha. 3. Kebijakan fiskal tak disengaja atau insidental. Kebijakan fiskal tak disengaja atau insidental adalah kebijakan berupa penerapan keputusan atau aturan untuk melindungi kestabilitasan ekonomi sektor non-pemerintah. Contoh kebijakan ini adalah penerapan harga eceran tertinggi. Jenis-jenis kebijakan fiskal dari segi penerapan ada 2. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. 1. Kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan yang menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi kebijakan ini adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio. Jenis-jenis kebijakan fiskal yang terakhir ada dari segi neraca pembayaran. Dari segi neraca pembayaran ada 4. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang. Yang kedua, kebijakan fiskal defisit. Yang ketiga, kebijakan fiskal surplus. Yang keempat, kebijakan fiskal dinamis. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal seimbang adalah kebijakan yang diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan yang menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi kebijakan ini adalah untuk mencegah inflasi dan menurunkan rasio. Yang kedua, kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit adalah kebijakan yang regulasi fiskalnya
digunakan untuk mengatasi kekurangan pemasukan dibandingkan pengeluaran. Yang ketiga, kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal surplus adalah kebijakan yang diambil ketika pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran. Yang keempat, kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan fiskal dinamis adalah kebijakan yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkannya. Instrumen kebijakan fiskal ada 4. Yang pertama pajak, yang kedua pengeluaran belanja, yang ketiga obligasi publik, yang keempat alokasi anggaran. Kebijakan makroekonomi yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu proses di mana pemerintah, bank, atau otoritas moneter suatu negara bertujuan untuk mengontrol suplai uang, ketersediaan uang, dan biaya uang atau suku bunga demi mencapai penerapan tujuan otoritas pada pertumbuhan serta stabilitas ekonomi. Tujuan kebijakan moneter ada 4. Yang pertama, mengendalikan inflasi. Yang kedua, menjamin stabilitas ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan lapangan pekerjaan. Yang keempat, melindungi stabilitas harga barang. Jenis-jenis kebijakan moneter ada 2. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. 1. Kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah jenis kebijakan moneter yang dilakukan pengelolaan serta pengaturan peredaran uang dalam kegiatan ekonomi. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomian meningkat. Kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah penurunan uang yang ditunjukkan untuk menurunkan output atau pendapatan agregat. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin kecil investasi yang direncanakan, sehingga semakin rendah pengeluaran agregat yang direncanakan, dan semakin rendah tingkat ekuilibrium pendapatan, yang pada akhirnya akan menyebabkan penurunan permintaan uang, yang berarti peningkatan tingkat bunga akan lebih rendah daripada jika pasar barang tidak dipertimbangkan. Instrumental kebijakan moneter ada 3. Yang pertama, kebijakan diskonto. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Yang ketiga, kebijakan rasio cadangan wajib.